Joe Satriani lahir pada tanggal 15 Juli 1956 di Westbury. Sejak muda, ia terinspirasi oleh musik blues seperti Jimi Hendrix, The Beatles, dan Rolling Stones. Ketika ia berusia 8 tahun, ia mulai bermain drum dan bermain piano beberapa saat kemudian. Lalu, pada tanggal 18 September 1970, semua terasa runtuh di sekelilingnya ketika dia mengetahui bahwa idolanya Jimi Hendrix meninggal dunia. Joe yang saat itu baru berusia 14 tahun, memutuskan untuk mulai mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari instrumen yang dimainkan oleh idolanya tersebut. Lalu di tahun-tahun berikutnya adalah periode yang panjang untuk berlatih dan belajar banyak dengan tujuan menjadi pemain gitar yang hebat. Ia belajar teori musik dari Bill Wescott dan mulai tertarik pada musik jazz. Kemudian dia belajar dengan Billy Boyer dan Lenny Tristano yang menjadi peran utama dalam pembelajarannya. Kemudian, tiba gilirannya memberikan pelajaran gitar pada banyak pemain gitar yang menjadi terkenal, seperti David Bryson dari Counting Crows, Kirk Hammett dari Metallica, Larry Lalon dari Primus, Charlie Hunter, Jeff Tyson, dan tentunya si Genius Levi. Pada tahun 1979, Joe membentuk The Square di San Francisco dengan temannya Jeff Campitelli dan Andy Milton. Album kedua Squares adalah awal dari hubungannya dengan mastering engineer bernama John Cuniberti. Band ini cukup dikenal di San Francisco, namun sayangnya belum di tempat lain. Jadi, pada tahun 1988, Joe mencoba merekam lagu IPI dari 5 lagu di label Rubina miliknya sendiri. Steve Vai yang berada di band Frank Zappa kemudian memperkenalkan Joe ke Relativity Records. Joe pun diberi kesempatan oleh Relativity Records untuk merekam Dot of This Earth. Kemudian, Surfing with the Alien rilis pada tahun 1987. Album tersebut membuat nama Joe Satriani kian melejit. Album itu kemudian dibuat menjadi piringan platinum dan berkontribusi memperkenalkan gaya bermusik Satriani kepada masyarakat umum. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya, gaya bermusik tersebut telah diperkenalkan oleh Jeff Beck. Diketahui, untuk gaya bermusik, Satriani berada di antara blues dan fusion untuk sisi harmonik, dan 100% struktur rock untuk sisi estetika. Lalu, pada tahun yang sama, dia memulai kolaborasinya dengan Ibanez dengan meluncurkan seri GS dengan GS pertama. Satriani juga membantu pabrik ini untuk berhenti menyalin gitar lain. Kembali pada album Surfing with the Alien. Album ini menjadi album Joe Satriani yang paling ikonik. Salah satu lagunya yang berjudul Surfing with the Alien menggunakan melodi yang sangat efektif. Selanjutnya, lagu Crashing Day yang menjadi soundtrack film Surfer Silver yang juga berasal dari album Surfing with the Alien sukses disukai oleh banyak penonton. Selain itu, lagu Such Bougie menjadi lagu legendaris Joe selama beberapa dekade. Keberhasilan ini membawa Relativity Records ke cetakan kedua berjudul Not of This Earth. Dengan dua album tersebut, Joe menunjukkan suara yang luar biasa. Dari sini kita bisa menilai bahwa Joe Satriani selalu peka terhadap perkembangan tren dan berani untuk bereksperimen agar musiknya terlihat lebih modern. Tidak lupa ada peran Joe Cuniberti dan Jeff Campitelli yang membantu Joe untuk membuat album tersebut, yang biayanya juga berasal dari uang Joe sendiri. Kemudian, 3 lagu yang dibawakan oleh Joe pada Surfing with the Alien Tour pada 11 Juni 1988 dan 1 lagu studio berjudul The Crash of Love benar-benar disuguhkan oleh Joe dengan sangat epik di atas panggung. Hal ini cukup membungkam orang-orang yang berbicara tentang Joe sebagai raja overdub tanpa jiwa atau lip sync. 1 tahun setelah tur Surfing with the Alien, berkat produser Glyn Johns, Mick Jagger kemudian mempekerjakan Joe Satriani dalam tur solonya. Dari sini, Joe mendapatkan banyak pengalaman live dan belajar percaya diri di atas panggung. Hal tersebut membuat Joe semakin yakin untuk berkarir sebagai solois. Kemudian, setelah 6 bulan rekaman, Joe merilis mahakarya baru dengan 18 lagu. Pada album ini, Joe memasukkan banyak genre musik, mulai dari blues hingga hard rock, melodi banjo, hingga beberapa ketukan mistis. Joe sekali lagi membuktikan bahwa ia sangat menguasai musik, dibuktikan dengan perilisan albumnya yang berjudul Flying in a Blue Dream, yang menggunakan model Lydian yang diputar terbalik. Pada album ini, Joe banyak menggunakan kata-kata yang indah, sehingga setiap orang yang mendengarnya dapat tersentuh dan mengutip kata-katanya.
Joe bernyanyi dengan nada yang lembut dan emosional, karena lagu ini merupakan penghormatan kepada ayahnya yang telah mendukung karirnya namun meninggal dunia saat album ini direkam. Dengan album ini, Joe menjadi salah satu pemain gitar terbaik tahun 80-an di seluruh dunia, yang juga membawa ilmu baru dalam bermusik dengan sentuhan yang luar biasa. Selanjutnya, setelah 2 tahun menulis dan mengaransemen, The Extremists rilis pada Juli 1992. Album ini merupakan kelanjutan dari Flying in a Blue Dream. Namun, album ini lebih berorientasi pada hard rock yang diperkaya dengan beberapa akord dan tanda nada gila yang lebih banyak muncul. Joe juga menunjukkan kepada kita bahwa ia mampu untuk mengkombinasikan lagu balad dan rock menjadi mahakarya yang indah. Album ini pun dengan cepat menjadi gold disc. Tak berselang lama, Greg Bissonette muncul dengan aliran musik yang sama seperti David Lee Roth dan Stevie Vai di Eat and Smile. Pada saat itu, mereka cukup menjadi pesaing Joe, sehingga membuat Joe memperluas potensinya untuk menciptakan tema melodi yang baru. Namun, mungkin Joe akan kehilangan sisi demo yang dia miliki sebelumnya di album-albumnya. Selanjutnya, Time Machine keluar pada Oktober 1993 dengan sebuah CD ganda termasuk di studio dan live disc. Pada album ini, Joe memulihkan beberapa lagu yang belum pernah ia rilis atau yang sebelumnya berasal dari label Rubina. Album ini lebih berfokus pada pertunjukan live dan sedikit mengarah pada kaitannya dengan masa lalu bersama Relativity. Ia mencoba menciptakan citra baru untuk menghilangkan gosip tentangnya yang masih dipikirkan oleh beberapa orang. Joe Satriani kemudian merilis album self-titled Eponymous pada tahun 1995. Pada album ini, Joe menampilkan genre musik yang lebih blues. Cara dia merekam album ini jauh lebih dekat dengan pengalaman langsung daripada rekaman studio. Dia memasukkan beberapa lagu seperti lagu Cool, yang merupakan satu-satunya lagu yang masih sesekali ia mainkan secara live, karena lagu tersebut sangat cocok untuk jamming. Lagu tersebut adalah lagu pertama di mana Joe menggunakan pedal whammy. Relativity kemudian bergeser ke arah musik yang lebih urban, sehingga Joe harus mengubah labelnya dan memilih Epic Record. Namun, promosi album tersebut dibatasi dalam skala oleh Sony, sehingga Joe harus banyak melakukan tour untuk memperkenalkan arah musik barunya. Album ini terdengar sangat sederhana tanpa fitur dan efek yang berlebihan, tetapi cukup sukses berkat musisi yang dia pekerjakan, yaitu Frenchy Manukache pada drum, Nathan East pada bass, dan Andy Fairweather pada gitar ritme. Lalu, tahun 1995 juga merupakan tahun Joe mencukur rambutnya dan mulai memakai kacamata. Tujuan dari penggunaan kacamata pada awalnya adalah untuk menghindari sinar yang menyilaukan dari lampu di atas panggung. Tetapi ternyata penampilan ini membuatnya semakin terlihat keren. Sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Joe dalam karirnya dan menjadi sejarah rock adalah ketika 90.000 orang berkumpul bersama di Amerika Utara pada Oktober 1996. Pada saat itu, Joe Satriani membuat tur besar yang diberi nama G3. Acara tersebut berlangsung 6 tahun berturut-turut, bersama 2 musisi yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 1997, pertunjukan yang direkam dari tur G3 pertama diabadikan dalam sebuah CD dan DVD dengan judul G3 Live in Concert yang diperjualbelikan di seluruh dunia. Pada bulan Maret 1998, Joe mengejutkan semua orang dengan merilis album Crystal Planet yang mencakup 15 lagu. Di mana kala itu, Joe kembali dengan gaya aliennya. Dia memulihkan gaya bermain rocknya dengan solo Apocalypse. Crystal Planet menghembuskan kehidupan baru ke dalam karir Joe, dengan teknologi baru membawa dimensi yang baru. Semua lagu dalam album tersebut menunjukkan tingkat artistik luar biasa yang dia capai. Pada album ini, dia menggunakan lebih banyak efek daripada rekaman sebelumnya, dan gayanya pun lebih liris daripada sebelumnya. Joe telah menemukan suara yang cocok dengan mesin dan synthesizer seimbang dengan melodi yang kuat.